Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa amma ba'du fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu bermegah-megahan hidup di atas dunia itu. Kenapa? Karena bermegah-megahan itu adalah akan melalaikan kamu. Sehingganya kata Allah, bagaimana? Hingga kamu hatta zultumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu kata Allah. Kelak kamu akan mengetahui dengan ainul yakin. Kemudian kamu akan mengetahui apa-apa yang akan kamu jalani dalam kehidupan selanjutnya yang disebut dengan kehidupan alam kubur. Pemirsa yang kami banggakan, di mana saja pemirsa berada, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secercah ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran kepada pemirsa, di mana saja pemirsa berada. Yang pertama ialah ada beberapa amalan yang akan kita kerjakan, kemudian imbalan dari amalan itu ialah dapat menerangi kubur kita di alam baka nanti. Apa amalan-amalan yang dapat menerangi kubur kita di alam baka nanti? Satu, kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa zalika dinul qayyimah. Apa artinya? Dan tidaklah kami memerintahkan kepadamu wahai Muhammad untuk menyembah, akan tetapi yang dituntut dalam penyembahan itu ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan zakat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bantu fakir miskin, anak yatim, orang tua-tua lonta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dinul qayyimah, itulah agama yang hak atau agama yang benar. Kalau kau lakukan demikian itu, nanti di akhirat kuburmu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amalan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang dapat menerangi kubur kita nanti di alam baka ialah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'au wa bil walidaini ihsan. Ini yang kedua. Apa artinya? Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukan dengan sedikit barang apapun. Menyekutukan. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena kedua orang tuamu sudah bersusah payah membesarkanmu dari semenjak kecil sampai kamu menginjak dewasa dan bisa berjalan sendirian, bisa berusaha sendirian, dan bisa hidup mandiri sendirian. Jadi bagaimana jika pandai
bersyukur kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, maka amalan yang kedua inilah nanti yang akan menerangi kubur kita di alam baka nanti. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa amalan yang akan menerangi kubur kita nanti di alam baka ialah wa'atizal qurba haqqah. Apa artinya wa'atizal qurba haqqah? Dan jika kamu mempunyai rezeki atau kelebihan rezeki, menjadi orang yang sudah hidup mewah atau menengah ke atas, maka bagilah rezeki itu sebahagian. Yang pertama yang perlu dikasih adalah kerabat terdekat. Siapa itu kerabat terdekat? Yang ada hubungan tali darah, yang ada hubungan serumpun, yang ada hubungan sekaum, yang ada hubungan kekeluargaan. Apakah itu kakak beradik? Apakah itu di dalam keluarga kita? Semua yang kita lakukan, kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang menengah ke atas, kita menjadi tangan di atas, kita kasih kepada keluarga kita yang terdekat. Dia juga tergolong fakir, dia juga tergolong miskin, dia juga tergolong orang tidak mampu, dia juga tergolong yatim, dia juga tergolong orang tua lonta. Maka inilah nanti amalan yang dapat menerangi kubur kita di akhirat nanti. Ini amalan yang ketiga, yaitunya wa'atizal qurba haqqah, dan berikanlah haknya. Artinya rezeki yang kita punya berikan kepada kerabat yang terdekat lebih dahulu, baru meluas dan meluas kepada khalayak umum. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang dapat menerangi kubur kita nanti di akhirat kelak ialah kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa artinya? Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari siksaan api neraka. Bagaimana sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu memelihara diri sendiri dan memelihara keluarganya? Tentu saja memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam semalam. Kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat 5 kali dalam semalam. Kenapa? Karena banyak di dalam perjalanan akhirat nanti, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kenapa manusia itu masuk ke dalam neraka sakar. Kata Allah dalam Al-Quran, qalu lan nakum minal musallin. Mereka dahulunya waktu di dunia tidak melaksanakan sholat. Jadi anjuran orang tua menjaga keluarga, menjaga anak, istri, dan semua keluarga kita, ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah dan ibu. Kita lakukan yang demikian itu, nanti adalah akan menerangi kubur kita di alam baka. Ini yang keempat. Yang kelima, yang akan menerangi kubur kita nanti di akhirat ialah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi lil muttaqin, bertakwa kepada Allah, itulah nanti yang akan menerangi kubur kita. Apa artinya? Wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini himbauan Allah dalam Al-Quran. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, bahwasanya Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk
uiddat lil muttaqin, untuk hamba-hambamu, hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa nanti akan diterangi kuburnya di alam baka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang kelima, apa amalan yang dapat menerangi kubur kita nanti di alam baka? Yang kelima adalah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingat di sini ialah kita mensyukuri nikmat Allah, dan juga ingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu kalimat-kalimat thayyibah? Yaitunya kata-kata yang indah, kata-kata pujian, kata-kata untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian. Ada kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kita baca pujian kepada Allah. Apakah itu pujian dengan kalimat tasbih? Apakah itu pujian dengan kalimat tahmid? Apakah itu pujian dengan kalimat tahlil? Apakah itu pujian dengan kalimat Allah, Allah, Allah? Semua yang kita baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Semua zikir yang kita baca nanti itulah yang akan menerangi kubur kita di akhirat nanti, di waktu berada yang disebut di alam baka. Kemudian yang keenam, apa amalan yang dapat menerangi kubur kita di alam baka nanti? Ialah mempergunakan usia, mempergunakan umur kita dengan selalu taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan mempergunakan usia dan umur kita, maka nanti ialah akan menjadi cahaya di dalam kubur kita nanti, menjadi cahaya penerang sampai datang panggilan sangkakala, sampai datang hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman ma turja'u nabihi ilallah. Apa? Maka pergunakanlah usia, maka gunakanlah umur untuk selalu bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan demikian, insyaallah Allah akan menerangi kubur kita di alam baka nanti. Walaupun kita meninggal dunia sudah begitu lama, akan tetapi serasa singkat rasanya. Kenapa? Diberikan kenikmatan, diberikan rahmat, diberikan penerangan, diberikan begitu keindahan-keindahan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Jannatun Naim kepada kita, orang-orang yang selalu ingat, orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu alam dunia yang mereka lalui. Jadi semoga pemirsa kita dapat mengamalkan sececah ilmu pengetahuan ini. Semoga kita mendapat yang terbaik, hidup baik di dunia, mendapat redha Allah di akhirat, dan balasan surga Jannatun Naim daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe, bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.